Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Gilang Nur Aulia Ma'ruf, Eskom. Bapak sebagai pengajar dari mata pelajaran Sistem Komputer di kelas 10 TKJ 3, ya. Mungkin sebelumnya belum pernah bertemu dengan Bapak. Jadi mungkin perkenalan terlebih dahulu, ya. Nah, ini untuk biodata. Nama Bapak Gilang Nur Aulia Ma'ruf, Eskom. Ya, Eskom ini gelar yang didapat setelah kuliah selama 4 tahun kurang lebih. Bapak ngambil jurusan Sistem Komputer. Jadi dapat gelar Eskom, Sarjana Komputer. Tempat tanggal lahir Bandung 27 Maret 1993. Nah, jadi sekarang 27 tahun. Alamat di Kampung Bojong Gusik, RT 2 RW 18, Desa Penyadap, Kecamatan Salokan Jeruk. Untuk pendidikan, dulu Bapak SD di SDN Bojong 1, lulus tahun 2005. Dan di SMP Negeri 1 Paseh, lulus 2008. Dan Bapak juga alumni di sini, SMK Negeri 1 Majalaya, lulus tahun 2011. Kemudian masuk kuliah di Universitas Komputer Indonesia, lulus tahun 2016. Nah, pekerjaan mengajar di sini di SMK Negeri 1 Majalaya dari 2016 sampai sekarang. Untuk nomor kontak, apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menghubungi Bapak via WhatsApp di nomor 08 999 68 1160. Baik, mungkin itu saja untuk perkenalan, ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bertemu di kelas, tapi belum tahu kapan. Semoga secepatnya. Baik, mungkin tidak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke materi. Ya, walaupun ini bukan termasuk bab pada materi, tetapi ini merupakan pengenalan dengan mata pelajaran sistem komputer ini. Nah, jadi kenapa sih harus dikenalkan terlebih dahulu? Nah, karena mungkin pelajaran di SMP tidak ada pelajaran ini, ya. Nah, karena adik-adik sekalian masuk ke SMK, terutama di jurusan TKJ, maka harus tahu dasar-dasar dari komputer itu sendiri. Ya, nah di mata pelajaran ini, insya Allah kita nanti akan membahas panjang lebar mengenai apa itu sistem komputer, mengapa ada sistem komputer, ya, mengapa kita harus mengetahui tentang sistem komputer ini. Nah, dimulai dari definisi. Nah, pada kalimat sistem komputer itu ada kata sistem dan ada kata komputer. Nah, ada dua suku kata. Nah, di situ arti dari sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Nah, jadi sistem ini adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, ya. Contohnya kalau pada diri manusia itu ada yang dinamakan sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan itu terdiri dari apa saja bagian mulut, ya. Kemudian ada usus ke lambung dulu mungkin, ya, sebagai pemrosesnya. Mulut kemudian masuk
diproses oleh lambung dan usus, dikeluarkan menjadi tenaga atau menjadi kotoran. Itu sistem, jadi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga di komputer. Jadi sistem komputer itu elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Jadi harus sebuah sistem, tidak bisa hanya komputer saja. Ya. Sebetulnya kita ketahui laptop, PC itu semuanya sistem komputer, berupa sistem. Ya, ya gampangnya tidak usah ke mana-mana. Anda kalau punya komputer di rumah, terus hanya punya CPU saja, tahu itunya saja apa, CPU-nya yang kotak gede itu bisa dipakai nggak bisa. Ya, dia hanya nyala saja. Harus ada yang dinamakan dengan mouse, keyboard, kemudian CPU-nya dan monitornya. Nah, itu sistem, tidak bisa dipisahkan gitu. Gitu ya. Jadi tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah ya untuk mengolah data menjadi informasi. Data apa yang bisa kita olah? Ya banyak, ada data word ya, atau kalimat atau kata, ada data angka, data gambar, data suara dan sebagainya. Oke, lanjut lagi, konfigurasi dari komputer. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita harus, mungkin sebagian dari Anda, adik-adik sekalian sudah tahu komponen dari bagian-bagian dari komputer ya. Itu yang pasti ada hardware atau perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik menjalankan sistem komputer, fisiknya ya. Nah, contohnya ya monitor, kemudian mouse, keyboard dan sebagainya ya, itu yang berbentuk fisik, itu namanya hardware atau perangkat keras. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini itu program-program aplikasi yang ada di dalam sistem komputer itu. Misalkan Windows 10 atau misalkan Microsoft Word, Office ya, Excel, Paint, kemudian banyak yang lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang ada di sistem komputer. Kita sebutnya software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah brainware-nya, atau kita sebagai manusia yang menggunakan komputernya. Nah, jadi minimal ada 3 ya. Bukan minimal, ini memang ada 3, tidak bisa dipisahkan ya. Hardware, software, dan brainware. Oke, itu paham mungkin ya, di SMP juga pernah diberikan oleh guru TIK. Ini sudah umum, harus kita ketahui. Nah, sekarang di hardware ya, di hardware-nya dulu. Kita fokus ke hardware. Karena sistem komputer itu berkaitan erat dengan hardware. Di mana pada hardware itu atau perangkat keras terdiri dari beberapa device ya, ada input device, ada proses device, dan ada output device. Nah, seperti halnya tadi pada sistem pencernaan kan ada input, proses, ada output. Di sini juga sama. Ada inputnya, kemudian inputnya dapat berupa apapun ya, dari peripheral input. Misalkan apa saja kalau input device, mouse ya, kemudian keyboard, apalagi scanner mungkin ya. Kemudian proses itu di dalam CPU terjadinya proses itu, atau di dalam Central Processing Unit yang kita kenal dengan kalau sekarang itu banyak macamnya, ada yang dari Intel, ada yang dari AMD ya. Nah, itu prosesor.
atau